Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Mita Elida Putri dengan nomor induk mahasiswa 712-405-911-887, LPTK Universitas Islam Sumatera Utara, bidang studi kimia. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SMK Dharma Maitreya Bengkalis dengan mapel IPAS pada materi perubahan materi, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, supaya diberi kelancaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas pimpin doanya. Siap. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Senang, syukurlah kalau senang semuanya. Oke, sebelum juga kita mulai pembelajaran hari ini, coba cek di atas meja apakah ada buku lain selain IPAS dan apakah ada sampah di sekitarnya. Yang ada sampah, ya tolong dibuang Victor. Oke, yang lain rapikan ya mejanya. Nah, ayo sekarang kita berdiri menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa petugas hari ini? Helen. Apa lagunya Helen? Apa? Oke, berarti semuanya sudah tahu ya. Oke, silakan Helen maju. Sini lagi Helen. Oke. Dari Sabang sampai Merauke 34. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Helen dan yang lainnya silakan duduk kembali. Nah, semoga setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional tadi, semangat kita semakin membara. Iya, setuju? Setuju. Oke. Nah, Ibu absen dulu ya hari ini. Ayeng? Calvindo Salim? Oke. Febri Suang? Felicia? Helen Tan? Harry? Hadir, Bu. Jolin? Hadir, Bu. Mita? Hadir, Bu. Monica? Sakit. Oh, Monica sakit. Resifa Aura? Hadir, Bu. Sally? Hadir, Bu. Santi? Sakit, Bu. Santi sakit juga, oke. Valen? Hadir, Bu. Victor? Hadir, Bu. Oke, kita doakan semoga Santi dan Monica lekas sembuh dan bisa kembali lagi seperti semula ya. Oke. Nah, untuk mengembalikan semangat nih, kayaknya mulai lemah nih. Kita tepuk fokus dulu, ice breaking. Oke, tepuk fokus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Ya, ayo fokus, semangat, dan belajar sama-sama dengan Ibu hari ini. Oke.
sebelum masuk ke materi sebelumnya, Ibu ingin nanya nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Jolin ada Tentang materi yang menempati ruang atau memiliki massa. materi yaitu yang memiliki menempati ruang dan memiliki massa. Oke. Selanjutnya setelah kita belajar materi, kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Setelah materi, apalagi setelah materi? Bukan bab selanjutnya. Sifat materi. Ya, tadi apa, Sally? Wujud materi. Apa saja wujud materinya tadi? Ada padat, cair, sama gas. Oke, padat, cair, sama gas. Oke, selanjutnya setelah kita belajar tentang materi, wujud materi, apa lagi? Sifat materi, apa lagi? Perubahan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang sebelumnya, sebelum perubahan materi kita bahas tentang komposisi. Itu di mana ya judul besar komposisi? Pembagiannya, ya enggak? Pembagian materi atau klasifikasi materi. Makhluk hidup dan lingkungannya sudah kemarin ya. Kita move on ke bab selanjutnya. Oke, gitu. Nah, itu untuk mengrefresh lagi pembelajaran kita sebelumnya. Oke. Nah, anak-anak ibu semua di sini kan sudah remaja ya kan? Pasti sudah suka bereksperimen di dapur, benar nggak? Bisa masak? Suka. Bisa nggak kalau ibu suruh masak nih? Bisa. Oke. Kira-kira masak apa yang paling sering? Masak telur. Air. Goreng. Nasi goreng. Nasi, mie instan. Brownies. Ada lagi? Udah. Mie goreng. Victor, suka masak apa Victor? Telur ceplok. Telur ceplok. Kamu suka telur ceplok ya? Oke, yang di sini. Mita suka masak apa Mita? Nasi goreng. Oke, sama tadi ya, makanya kamu diam. Oke. Nah, misal nih, tadi Ibu ada dengar ada yang bikin brownies, Valen. Enak nggak Pak browniesnya? Enak. Oke. Apa aja bahan-bahan utamanya, Valen? Tepung, Mentega, sama telur. tepung, mentega, sama telur. Oke. Misal nih, Valen udah aduk nih, diaduk ada tepung, telur, mentega, dan bahan-bahan lainnya. Udah Valen masak. Tiba-tiba Valen butuh telur untuk bikin telur ceplok. Kira-kira bisa nggak ngambil telurnya tadi dari brownies yang udah Valen bikin? Tidak. Kenapa ya tidak? Sudah menjadi adonan. Sudah jadi brownies ya, sudah terbentuk zat baru. Nah, kalau misalkan kalian pernah bikin es batu? Ya, karena itu sudah umum ya. Nah, bikin es batu dari apa? Dari air. Dari air kita bekukan, masukkan ke dalam mana? Kulkas atau freezer. Nah, kita ambil air, kita bekukan. Nah, misal nih di rumah kalian tuh udah nggak ada air, kalian kehausan, kira-kira mau dapat dari mana airnya? Dari es batu tadi ya, kita cairkan. Berarti kita bisa kembalikan air yang sudah jadi es jadi air lagi. Tapi kalau telur tadi sudah jadi brownies, mau kita ambil lagi telurnya? Tidak bisa. Nah, berarti ada perubahan materi di sana. Ada yang bisa dibalik dan ada yang tidak bisa dibalik. Nah, kira-kira apa saja ya yang lain yang bisa dibalik dan tidak bisa dibalik? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tadi perubahan materi. Nah, kemarin kan Ibu suruh baca tentang perubahan materi, karena hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana. Oke, nah di perubahan materi, Ibu harapkan setelah belajar ini, anak-anak Ibu bisa, yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, menganalisis perbedaan perubahan fisika dan kimia. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis perubahan zat berdasarkan hasil eksperimen. Yang keempat, menyajikan data hasil pengamatan secara logis dan ilmiah. Nah,
Nanti anak-anak Ibu melakukan praktikum, lihat ciri-cirinya. Oh, ciri-ciri seperti ini perubahan fisika atau kimia ya. Terus kalian analisa apa perbedaannya. Terus kalian klasifikasikan proses yang seperti apa yang termasuk perubahan fisika dan proses seperti apa yang masuk perubahan kimia. Terus nanti kalian akan menyajikan data hasil pengamatan, Ibu sudah siapkan laporan singkat hasil eksperimen. Jadi tidak hanya praktikum, tulis, sudah, tapi kalian harus menganalisis dan ada laporannya. Seperti itu. Nah, tadi kan Ibu bilang tentang perubahan materi, tapi di sini ternyata ada perubahan fisika dan kimia. Kemarin kan Ibu suruh baca, perubahan materi ada berapa? Ada tiga. Ada perubahan kimia, fisika, dan biologi. Tapi fokus di praktikum ini, kita ke perubahan kimia dan fisika dulu. Oke, seperti itu. Nah, ada yang terpikir nggak? Bu, kami kan akuntansi, Bu. Kenapa sih belajar IPAS? Kenapa sih belajar tentang kimia? Ada nggak? Ada, pasti ada ya. Karena dulu Ibu waktu SMA juga kayak gitu. Nah, kalian mungkin ilmunya itu tidak dibawa nanti di kelas 11. Perubahan materi itu apa, materi itu apa. Tapi ketika Ibu tadi mengidentifikasi, menganalisis, mengklasifikasikan, menyajikan, itu skill yang akan kalian dapatkan. Nah, nanti kalian bisa menganalisa, kalian bisa berpikir secara logis. Nah, itu digunakan nanti ketika kalian membuat laporan keuangan. Nah, kalau salah satu aja step, pasti akan ada kesalahan di akhir, di laporan keuangan. Jadi ketika kalian nanti membuat laporan keuangan, ketelitiannya, step by stepnya harus jelas. Nah, disitulah kita latih dari sekarang skillnya. Seperti itu. Oke, nah sebelum masuk ke materi juga, hari ini seperti biasa, ada pretest. Nah, kemarin Ibu suruh baca materi, sekarang Ibu lakukan pretest dulu. Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman anak Ibu tentang materi yang akan kita pelajari. Silakan scan barcode-nya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Yang tidak bisa boleh maju ke depan. Karena kayak terlalu jauh, nggak apa-apa, boleh. Boleh, nggak apa-apa, maju aja. Oke, kerjakan semampunya, nggak usah tanya-tanya teman sebelah. Karena ini untuk menguji kemampuan pemahaman awal saja. Udah semua scan? Ada yang belum? Jangan lupa diisi namanya. Nama lengkap dan pilihan kelasnya. Ya? Oh, kamu belum, boleh. Bisa, Mita? Kalau nggak bisa, boleh maju. Oh, jaringan. Oke, itu. Isi namanya. Aura sudah? Oke, terima kasih.
Sudah? Sudah, Bu. Oke. Udah. Oke. Nah, sudah, simpan lagi HP-nya. Kita nanti lanjut ke pembelajaran. Kita sudah? Ayeng? Belum? Oke. Nggak apa-apa. Masih ada waktu. Oke, sudah, Ayeng? Sudah, oke. Terima kasih. Nah, Bu bagikan dulu LKPD. Ya. Nah, nanti perhatikan apa yang akan Ibu lakukan. Iya, sama-sama. Nah, oke. Nah, di sana ada nama, kelas, tanggal, dan kelompoknya boleh diisi. Terus di tahap 1 stimulasi, kalau sudah isi nama, boleh nanti bilang udah dan perhatikan Ibu ya. Oke, sudah. Silent kan HP-nya, Heri? Oke, sudah semuanya namanya? Oke, nah coba perhatikan Ibu dulu. Oke, yang pertama, lihat apa yang Ibu lakukan. Sama. Yang kedua, kira-kira apa bedanya keduanya tadi? Yang pertama Ibu ngapain? Yang pertama Ibu koyak kertas. Yang kedua? Nah, kira-kira ada apa ya tadi di sana? Saat mengoyak kertas, itu bentuk kertasnya masih sama, hanya bentuknya yang berbeda. Oke. Tapi kan dia masih tetap kertas. Ya. Sedangkan saat Ibu membakar kertas, itu dia sudah membentuk zat yang berbeda dan dia tidak bisa kembali ke bentuk yang semula lagi. Bentuknya sudah berbeda. Oke, bentuknya apa tadi? Abu. Oke, ketika Ibu koyak kertas, keduanya masih kertas. Tapi ketika Ibu bakar kertas, yang satu masih kertas, yang terbakar tadi jadi abu. Oke, nah selanjutnya coba kita saksikan video ini. Melihat bolu tekanan keju dan ikan berwarna di piring sosial melembut warna hitam pekat dengan lelehan keju yang menggoda. Banyak orang yang penasaran, kenapa kue ini bisa viral? Rasanya
Apa saja bahan dasarnya? Salah satu bahan utama bolu ini adalah ketan hitam. Tapi bentuk aslinya bukan langsung berupa tepung. Ketan hitam digiling hingga halus menjadi tepung, dari bentuk padat menjadi bubuk lembut. Bahan lainnya adalah keju yang berasal dari susu. Keju bisa diparut, dipotong, bahkan meleleh saat kena panas, menyatu dengan bolu yang masih hangat. Sebelum menjadi keju, susu diolah terlebih dahulu melalui proses yang cukup panjang. Dari cair menjadi padat, rasa dan teksturnya pun berubah. Tepung ketan hitam dicampur bahan-bahan lain menjadi adonan bolu. Adonan itu dimasukkan ke dalam oven, panas mulai bekerja, mengubah bentuk, warna, dan aroma bolu. Bolu matang, keju dituangkan, dan jadilah bolu ketan hitam keju lumer yang menggoda. Dari bahan-bahan sederhana, terbentuk sajian viral yang tak hanya lezat, tapi juga menyimpan banyak proses menarik di dalamnya. Yuk kita pelajari bersama proses-proses yang terjadi selama pembuatan bolu ini. Oke. Nah, tadi ada makanan apa namanya yang sedang viral saat ini? Bolu ketan, terus ada kejunya di dalamnya. Berarti bahan-bahan yang utama tadi ada ketan hitam sama keju. Ketan hitamnya apakah ketan hitam langsung dibikin bolu? Diapakan dulu tadi? Digiling supaya halus menjadilah tepung ketan hitam. Terus ada bahan satu lagi? Keju. Keju terbuat dari susu. Diolah lagi baru menjadi keju. Nah, berarti ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Benda yang ada di alam ini apakah akan ada selamanya seperti itu bentuknya? Tidak. Pasti mengalami perubahan. Oke. Nah, sekarang ayo diskusikan per kelompoknya masing-masing apa rumusan masalah yang akan kita pelajari hari ini. Pertanyaan apa yang akan kita bahas, yang akan kita jawab dari eksperimen hari ini. Coba diskusikan dulu, Ibu beri waktu 2 menit. Rumuskan pertanyaan dulu, pertanyaan untuk ini ya. Rumusan masalahnya dulu, baru nanti kita ke materinya. Apa pertanyaan yang akan kita bahas hari ini? Sudah? Oke, kelompok kalian sudah. Kelompok Jolin? Sudah dapat? Kelompok Aura? Sudah dapat. Oke, siapa yang mau menuliskan pertanyaannya? Siapa yang mau menyebutkan pertanyaan rumusan masalah hari ini apa? Oke, Valen, silakan. Bagaimana cara membedakan yang bisa dibalik sama yang enggak? Oh, bagaimana membedakan? Oke, yang pertama itu. Ada lagi? Oke, Sally, silakan. Apa tandanya kalau zat baru itu terbentuk? Oke, apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Oke, berarti kalau Ibu rumuskan, oke, yang pertama pertanyaan kita hari ini yaitu
Perbedaan. Oke, yang kedua, tadi tanda-tandanya atau Oke. Nah, kalau dari pertanyaan anak Ibu tadi, Ibu simpulkan yaitu pertanyaannya bagaimana perbedaan perubahan fisika dan kimia, dan yang kedua apa ciri-cirinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, ada jawaban. Oke, silakan diskusikan lagi 1 menit kira-kira apa ya hipotesis yang akan kalian bikin. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan. Kira-kira jawabannya apa? Tidak masalah hipotesis itu benar ataupun salah, karena kita masih menduga-duga. Coba diskusikan dulu. Ya, Aura udah? Udah. Oke. Tunggu ya, kelompok lain belum. Jangan takut salah karena ini masih dugaan, nggak apa-apa kalau itu salah. Ya? Udah dapat. Oke. Nah, kira-kira siapa yang mau menuliskan jawabannya? Yang pertama, hipotesis kelompoknya. Oke, Jolin, silakan. Aura juga. Oke, nah tadi karena Aura juga duluan selesai, Aura dulu baru Jolin. 2 orang tiap pertanyaan boleh. Nomor 1 dulu ya? Ya, nomor 1. Nomor 1 aja, kita beri kesempatan yang lain. Oke, kalau menurut kelompok Aura, kalau terjadi reaksi kimia, berarti itu perubahan kimia. Nah, untuk perubahan fisikanya, coba Jolin. Iya. Kalau untuk pertanyaan kedua, ada yang mau menuliskan? Yang untuk pertanyaan kedua, apa saja, apa ciri-cirinya? Sally, oke. Satu lagi, 2 orang deh, 1 pertanyaan. Iya. Kamu? Oke. Oke, kalau menurut kelompok Jolin, perubahan fisika itu bentuknya saja yang berubah. Oke, tidak apa-apa, kita keep dulu jawabannya. Oke, untuk pertanyaan kedua tadi Sally sama Harry. Sally dulu, silakan.
Oke, terima kasih. Heri? Oke, terima kasih Heri. Silakan duduk. Oke, nah sudah ada rumusan masalah yang akan kita cari hari ini dan jawaban. Nah, nanti kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk menjawab apakah hipotesis kalian ini sudah benar atau belum. Oke, bawa peralatannya? Bawa, oke. Untuk yang di meja buku-bukunya tolong tepikan. Bagi ketua kelompok tolong bagi. Siapa yang bertugas mencatat, siapa yang bertugas mempraktekkan, dan siapa yang bertugas untuk memperhatikan. Oke, kalau sudah perwakilan kelompok silakan ambil alat dan bahannya. Oke, sudah. Apakah ada yang tidak lengkap peralatannya? Tidak. Oke, nah sebelum mulai, Ibu ada mau memberi info sedikit. Nah, Ibu mau menunjukkan peralatan laboratorium yang sebenarnya. Nah, dikarenakan kita kekurangan alat dan bahan, makanya Ibu rancang eksperimen yang sederhana, tetapi tetap kalian bisa lihat perubahannya. Nah, yang pertama ada alatnya, ini namanya pipet tetes. Jadi seperti obat bayi, ada yang pernah lihat nggak obat bayi kita sedot, terus kita teteskan ke zat yang akan kita reaksikan. Nah, pipet tetes ada dua, satu yang kaca dan satu yang plastik. Sama cara penggunaannya, disedot, terus teteskan ke zat yang akan kita reaksikan. Terus yang ketiga, ada namanya batang pengaduk. Nah, bentuknya seperti ini, terbuat dari kaca. Tetapi karena tidak cukup, di sekolah kita cuma ada satu, makanya Ibu suruh bawa sendok. Oke, yang keempat ada namanya spatula. Seperti apa ini? Seperti sendok, tapi kecil. Nah, untuk kalau misalkan mau mengambil zat-zat yang bentuknya serbuk, ambilnya pakai ini. Nah, baru diletakkan ke tempat yang akan kita reaksikan. Oke, itu saja. Oke, silahkan mulai percobaannya. Baca lembar instruksinya. Lembar instruksinya belum Ibu bagi. Oke, ini lembar instruksinya. Lakukan eksperimen sesuai lembar instruksi. Ini dia lembar instruksinya. Ini laporan eksperimennya. Nah, ini laporan eksperimennya. Oke, silakan dibagi tugas, siapa yang mempraktekkan ataupun nanti gantian boleh. Terus siapa yang menulis di lembar eksperimen dan LKPD. Nah, kemarin Ibu suruh bawa tisu, fungsinya apa? Kalau ketika membakar gula, lapisi sendok dengan tisu supaya tidak panas.
Hati abunya masuk mata ya. Oke, lanjut. Ya, Jenis perubahan itu maksudnya gimana ya? itu tergolong perubahan fisika atau tergolong perubahan kimia. Kalau ciri-cirinya? Kalau ciri-cirinya bisa nggak dibalik? Oh gitu. Nah, kalau misalkan yang reaksi kimia, apakah ada nanti sampai percobaan pembakaran gula, nanti lihat apa bedanya dengan yang sebelumnya. Itu maksudnya, Nah, tadi membakar kertas, warna kertasnya berubah nggak? iya. Nah, itu salah satu ciri-ciri perubahan kimia, yaitu perubahan warna. Ya, warnanya putih jadi hitam. Nah, itu ciri-ciri. Berarti jenis ya, antara perubahan kimia atau perubahan fisika. Gitu. Iya, ciri-cirinya apa yang terlihat? Oke, sama-sama. Ya. Gula larut itu fisika kan? Bukan kimia kan? Nah, coba kita lihat. Awalnya ada gula sama air. Ketika gula dilarutkan, airnya kira-kira rasanya apa? Manis. Manis. Berarti masih ada sifat gulanya di sana? Masih. Berarti ketika dia masih ada sifatnya, berarti perubahan Fisika. fisika. Oke. Ya? Berarti kalau melakukan gula itu perubahan kimia ya? Nah, tadi awalnya ada gula sama air. Terus kalian larutkan, kira-kira rasa airnya apa? Manis. Manis. Masih ada sifat gulanya. Masih. Tapi kan dia juga bisa dibalikin lagi. Nah, itulah nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai pemisahan campuran. Nah, ini masih sifat gula, berarti dia tergolong perubahan fisika. Bisa kita kembalikan lagi. Gula terbuat dari air apa? Dari apa? Dari tebu. Dari tebu. Tebu yang besar itu atau kita itu kan giling jadikan air? Giling jadi Nah, air. Nah, nanti akan ada suatu proses, jadilah dia gula pasir seperti itu. Jadi ini tadi tergolong perubahan fisika. fisika. Oke. Kasih Bu. Iya. Nah,
Kalian sudah membakar gula? Kira-kira apa perbedaannya? Dia jadi larut, gosong, Gosong. Warnanya? coklat, Baunya? wangi karamel. Wangi karamel. Oke, bukan wangi parfum ya. Oke, berarti ada terlihat berarti ciri-cirinya? Iya, Ibu. Oke, boleh silakan lanjut. Hati-hati ya, panas. Tidak panas, kamu tidak lapisi tisu. Sendoknya? Enggak, oke. Oke, silakan ditulis Victor. Jawabannya Victor. Kalau melarutkan gula ke dalam air itu termasuk jenisnya termasuk apa, Ibu? Nah, kalau tadi ini berubah dia. Kalau tadi gulanya gula dalam air masih ada sifat gulanya enggak? Masih Manisnya kira-kira sama. sama. Kalau ini kira-kira sama enggak? Enggak. Enggak. Nah, kira-kira yang sama termasuk perubahan apa? Fisika. Nah, berarti yang larutkan gula dalam air perubahan Fisika. fisika. Oke, nah ini Ini jenis perubahannya berarti dia perubahan bentuk. perubahan fisika. Yang jenisnya Oh, jenisnya perubahan fisika. Proses ciri-cirinya. Coba kita lihat ciri-cirinya. Berarti ada terjadi perubahan warna, terus bau. Gitu. terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Ya? Berarti kalau melarutkan gula perubahan fisika kan? Ya. Melarutkan gula, Memanaskan gula. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Gulanya masih sama nggak ini warnanya? Enggak. Rasanya kira-kira sama nggak itu? Enggak. Baunya sama? Tidak. Nah, kalau yang tidak berarti kebalikannya dari melarutkan gula tadi. Oh, berarti kimia. Iya, perubahan kimia. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Ciri-cirinya dilihat dan ditulis ya, Ayeng. Ada terdengar sesuatu? Ada asapnya, ada gasnya. Oke. Nah, berarti ciri-cirinya apa nih? Terbentuknya ciri-ciri perubahan kimia. Nah, ya ciri-cirinya ada apa tadi? Ada gas. Oke. Jangan terlalu dekat. Oke, apa lagi? Susu. Diaduk coba. Ada sedikit endapan. Dan mengenal itu. Enggak, dia kayak terpisah gitu susunya sama ini ada endapan gitu kayak ada putih-putih gitu. Ada putih-putih ini putih-putih kayak gini. Sebenarnya putih-putih. Beda. Itu terasa asap. Ada. Oh, ini ya. Oh iya, ada. Nah, itu juga ciri-cirinya. Nah, itu dia. Kalau kurang tambah Jangan diminum. Itu kalau minum bisa pingsan. Berbahaya ya begitu, Bu. Kurang bagus. Kurang bagus. Tapi Cuka memang bisa dimakan, susu bisa diminum, tapi penggunaannya kan tidak sesuai tadi kan jumlahnya. tapi kalau dicampur bisa minum. Dikit. Kira-kira menurut kamu bisa diminum? Tidak.
Ibu tahu kamu penuh pertanyaan, tapi ada hal-hal yang tidak boleh kita rasakan. Kita lihat ciri-ciri khasnya saja. Ya, kayak basi ya kan? Soya basi. Iya. Pernah nggak kamu minum soya basi? Enggak pernah ibu. Ini sebenarnya bisa diminum nggak? Enggak. Kalau memang udah nggak ada air lagi, bisa, tapi ya nggak bagus. Rasanya masih sama. Ya nggak enak kan? Masam. Iya, nggak enak, tapi bisa diminum bisa, cuman bagus nggak untuk tubuh? Enggak. Enggak, makanya jangan ya. Nah, masih ada gasnya? Gas ibu ini. Iya, ini gas-gasnya nih. Permukaan bulan. Ya, tidak rata. Iya. Coba kalau kita kan udah soda, Heeh. terus kita taruh minyak, nanti kita tuangin gitu. Nanti kira-kira jadi apa? Kira-kira jadi apa? Mungkin terbentuk gas juga, cuman karena adanya minyak, dia menghambat sedikit. Jadi pasti ada perbedaannya nantinya. Air, minyak sama sabun. Minyaknya akan hilang. Nah, itu sebenarnya teman-teman kalian pelajari di SMA, bagian koloid. Tapi karena kalian SMK, nggak masuk materi koloid. Jadi untuk kalian tahu aja, minyaknya larut. Seperti kalau nyuci baju, bajunya kotor berminyak, pakai sabun dengan air, hilang nggak? Nah, itu sama. Ya, kalian? Ini namanya apa Bu? Jadi putih-putih. Putih-putih kayak apa tuh kira-kira? Kayak Ya, endapan. Nah, ini kayak susu basi, ya enggak? iya Bu. Berarti udah selesai semua? Udah, kalau sudah, rapikan peralatannya, kita tepikan lagi peralatannya, letak ke sana, terus didiskusikan apa ringkasan percobaannya, apa kesimpulan kelompoknya, untuk nanti dipresentasikan. Oke, kalau sudah, boleh dirapikan dan letakkan kembali ke tepi. Jadi nggak mengganggu buku-bukunya. Itu pensel nggak pakai lagi. Awas nanti ada gulanya loh di kotak pensil kamu. Ada gula, ada semut, sorry. Ada semutnya. Oke, udah semua tadi berarti kan? Nah, rapikan mejanya, tepikan alat-alatnya, diskusikan ya. Hasil percobaannya diskusikan nanti untuk dipresentasikan. Oke, Bu. Nah, kita masuk. Dilap mejanya, oke. Nah, diskusikan apakah hasil percobaan tadi sesuai sama hipotesis atau tidak. Kalian menjawab, benar nggak ya jawaban kalian tadi, gitu. Oke, diskusikan. Ibu beri waktu 8 menit deh, ya.
Ini sendoknya tepi kanan. Sama sampah-sampahnya dibuang. Jangan lupa bandingkan hasil percobaannya dengan di buku, apakah sama, apakah tidak. Coba dilihat di buku ya.
Oke, sudah 8 menit, tapi Ibu beri waktu lagi 5 menit lagi ya, sampai jam 9. Heri, sampahnya dibuang. Alhamdulillah tidak ada. Terus sisanya ada semua. Yakin ada semua? Oke. Tentukan ya nanti siapa yang presentasi. Oke. Laporannya lengkap ya? Ya. Ya, udah lengkap itu? Oke.
Sudah ditentukan siapa yang presentasi? Oke. Laporannya sudah selesai, Al? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Oke, waktunya sebentar lagi habis ya. Lengkapi dulu laporannya, ada yang belum. Yang bertanya-tanya apa ini? Oke, udah kan? Nah, Ibu berikan kesempatan yang sama semuanya kepada semua siswa untuk mempresentasikan. Tetapi, supaya lebih adil, kita undi secara acak kelompok siapa yang akan presentasi. Oke, coba kita hitung sama-sama ya. Dimulai dari 3. 3, 1. Oke, kelompok 1. Siapa kelompok 1? Oke, Jolin, silakan berdiri. Memaparkan hasil diskusi kami tentang perubahan fisika dan kimia. Dari 6 percobaan yang kami lakukan, kami menggolongkan perubahan termasuk perubahan fisika yaitu mengoyak kertas dan melarutkan gula. Sedangkan percobaan 4 lainnya yaitu membakar kertas, memanaskan gula, mencampur soda kue dengan cuka, mencampur susu dengan cuka itu termasuk ke perubahan kimia. Perubahan fisika ditandai dengan tidak terbentuknya zat baru. Hanya bentuknya saja atau wujudnya saja yang berubah. Contohnya seperti saat kita mengoyak kertas, bentuknya berubah tetapi zatnya masih sama. Sedangkan kalau perubahan kimia itu ditandai dengan adanya zat baru. Contohnya seperti saat kita memanaskan gula, muncul bau gosong dan warnanya berubah. Perubahan kimia ditandai dengan terjadinya zat baru. Sudah selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Jolin. Oke. Nah, apakah ada kelompok yang ingin menambahkan? Oke, Aura, silakan berdiri. Nah, jadi kami setuju dengan kelompok 1, dari hasil kelompok 1. Namun kami hanya ingin menambahkan bahwa ciri perubahan fisika itu biasanya bisa dibalik. Contohnya, gula yang dilarutkan itu bisa dikristalkan kembali, sedangkan perubahan kimia itu sulit untuk dibalik. Misalnya kertas yang dibakar tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Nah, kami juga menekankan bahwa tanda perubahan kimia bukan hanya perubahan warna dan bau, tetapi juga bisa disertai terbentuknya gas atau endapan, seperti pada campuran soda kue dengan cuka atau susu dengan cuka. Ini itu saja, Ibu. Saja, oke. Terima kasih. Beli aplaus untuk Aura. Oke. Apakah ada lagi? Kelompok 3 ingin menambahkan? Oke, silakan berdiri. Jadi kelompok kami telah menunjukkan bahwa eksperimen ini bisa membantu kita untuk membedakan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Ya. Yang dimana ciri perubahan fisika itu ialah tidak menghasilkan zat baru dan sebagian besar bisa dibalik. Perubahan fisika itu dia nggak berubah bentuk, dia cuma berubah bentuk, terus wujud dan juga ukurannya saja. Tapi dia nggak ada menghasilkan zat baru apapun itu. Contohnya itu seperti melakukan gula, terus kita mengoyak kertas.
Nah, sedangkan ciri perubahan kimia pula itu dia menghasilkan zat baru. Terus dan dia itu zat baru itu seperti bau, warna, munculnya gas, dan juga pengendapan. Nah, contohnya itu seperti membakar kertas, memanaskan gula, mencampur baking soda dan soda kue dan cuka, terus susu dan cuka. Oke, terima kasih. Silakan duduk, beri aplaus juga untuk Heri. Oke, semua kelompok ada yang sudah presentasi, menambahkan, dan menyimpulkan. Oke, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah membedakan dengan jelas perubahan fisika dan kimia beserta contohnya. Terus kelompok 2 juga tadi menambahkan tentang bisa dibalik dan tidak bisa dibalik, terus ada tanda-tandanya, itu sangat bagus. Dan kelompok 3 sudah menyimpulkan, juga menambahkan tanda-tandanya tadi ya, sudah dengan runut. Oke, beri aplaus untuk diri kita masing-masing. Oke, nah Ibu ingin sedikit mengklarifikasi dan menambahkan supaya lebih paham materinya ya. Nah, judul besar materi kita yaitu zat dan perubahannya. Nah, perubahan materi dikelompokkan menjadi 3 tadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ada perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Nah, tapi fokus kita hanya perubahan fisika dan perubahan kimia dulu. Nah, perubahan fisika ya, perubahan zat yang tanpa mengubah sifat aslinya. Contohnya tadi melarutkan gula. Sifat gulanya masih ada kan di dalam larutan gula? Nah, itu dia tergolong perubahan fisika, tidak mengubah sifatnya. Contohnya yaitu contoh prosesnya di perubahan wujud, perubahan bentuk dan ukuran, pelarutan, dan ekstraksi. Nah, perubahan fisika walaupun dia bisa kembali ke semula, tapi tidak semua yang sempurna. Kalau gula tadi mungkin ketika dikristalkan kembali lagi menjadi gula pasir. Tetapi kalau kertas kita koyak, kita kembalikan lagi ya memang kertas, tapi tidak kembali utuh. Tapi masih tergolong perubahan fisika. Masih bisa kita manfaatkan lagi kertasnya. Belum jadi abu, belum masih bisa untuk menulis, masih bisa. Oke, next. Nah, perubahan fisika yaitu contohnya di perubahan wujud. Ini sudah belajar dulu di SMP, ada membeku, mencair, menguap, mengembun, deposisi. Nah, itu semuanya tergolong ke perubahan fisika. Nah, contohnya juga di pengecoran logam dan ekstraksi kopi. Ada yang suka ke kafe minum kopi? Nah, pakai alatnya kan, ada alatnya, mesinnya. Nah, itu namanya proses ekstraksi. Itu juga berhubungan dengan kimia. Nah, jadi sebenarnya hal-hal sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada tentang ilmunya. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru, memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Nah, contohnya tadi pembakaran, kalau tadi pembakaran gula. Nah, ini Ibu contohkan di pembakaran kayu. Setelah jadi abu, apakah bisa kita memasak menggunakan abu itu? Tidak, kalau kayu masih bisa ya kita bakar untuk dapatkan apinya, ataupun kayunya kita gunakan untuk membuat rak, membuat meja, membuat lemari dan sebagainya. Kalau sudah terjadi perubahan kimia, sudah tidak bisa kita manfaatkan kayunya. Tapi mungkin kalau misalkan tadi memanaskan gula, membuat karamel, kita memang butuh karamelnya. Nah, tapi misalkan nih butuh karamelnya berapa gram, 500 gram. Jangan terlalu banyak memanaskan gulanya, karena nanti setelah jadi karamel tidak lagi bisa menjadi gula. Seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui itu tergolong perubahan kimia, kita bisa berhati-hati. Karena dia tidak bisa kembali lagi loh, nanti ternyata kelebihan banyak. Seperti itu. Dan contoh lainnya yaitu perkaratan. Besi awalnya, kalau yang baru gimana sih bentuk besi?
Masih gimana warnanya? Mengkilat, putih, apa lagi? Kokoh, ya, kinclong. Oke. Nah, setelah terjadi perkaratan, gimana besinya? Bolong-bolong, jelek, rapuh, ya. Nah, ketika kita tahu perkaratan itu termasuk perubahan kimia, yaitu perubahan yang tidak bisa dibalik, berarti kita harus ada usaha untuk mencegah supaya besi itu terjadi perkaratan, atau bahasa kimianya yaitu korosi. Oke, nah Ibu jelaskan sedikit juga mengenai perubahan biologi. Perubahan biologi adalah perubahan kimia juga, tidak bisa kembali. Tetapi dia disebabkan oleh organisme biotik seperti lumut, bakteri, dan jamur. Apa saja proses-prosesnya, yaitu fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Tumbuhan menyerap cahaya dari matahari. Terus? Ada yang tahu? Tadi apa? Perkembangbiakan. Ada lagi? Jolin sedikit lagi. Sudah mendekati. Aura masih kurang tepat. Proses tumbuhan mencari Iya, dia menyerap sinar matahari untuk apa? Untuk nutrisinya. Apa lagi? Pertumbuhannya. Nah, kira-kira supaya dapat nutrisinya diapakan dulu? Bahannya supaya dapat nutrisi diolah. Kalau tadi contohnya pertanyaan awal Ibu tanya, kalian suka masak. Nah, fotosintesis adalah proses masaknya dari zat hara dan sinar matahari yang diserap tadi menghasilkan apa yang dihasilkan daun. Yang kita hirup apa? Oksigen. Nah, oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis. Ini IPA waktu SMP-nya nih ditanyakan ini. Oke, yang kedua prosesnya yaitu peragian atau fermentasi. Suka makan tahu? Suka makan tempe? Nah, tahu dan tempe adalah salah satu contoh fermentasi. Dan tadi juga ada keju. Keju juga difermentasikan menjadi dari susu menjadi keju. Selanjutnya proses pembusukan. Pernah makan apel? Nah, apel kalau udah digigit, didiamkan lama-lama jadi apa? Hitam, membusuk, apalagi? Lembek. Nah, itu adalah contoh proses pembusukan. Oke, selanjutnya ada namanya pelapukan. Pelapukan, kira-kira apa sih yang lapuk? Kayu, iya. Nah, kayu yang lama-lama dibiarkan kena panas, kena hujan, lama-lama jadi lapuk. Nah, ketika anak-anak Ibu semua sudah paham, perubahannya itu tidak bisa kembali, berarti ada usaha nantinya dicegah. Gimana supaya tidak lapuk, gimana supaya tidak basi, gimana supaya tidak busuk, gimana supaya tidak karat. Nah, itu dia. Pentingnya memahami materi ini. Oke? Nah, setelah tadi ada demonstrasi, ada video, ada eksperimen, sudah Ibu suruh diskusi. Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Sally? Kesimpulannya itu perubahan fisika itu dia tidak membentuk zat baru Ya. seperti ketan yang digoyak sama gula yang dilarutkan di air. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, Helen. Perubahan kimia menghasilkan zat baru. Contohnya, waktu kita membakar kertas itu akan mengeluarkan asap dan kertas akan menjadi abu. Itu udah beda zatnya. Oke, udah beda ya zatnya ya. Dari awalnya kertas jadi abu. Ada lagi yang ingin? Oke, Ayeng. Apa Ayeng? Muncul gas baru, perubahan warna dan susah dibalik kayak tadi. Ya, muncul gas, bau, perubahan warna. Itu ciri-ciri perubahan kimia. Oke. Nah, bagus sekali. Sudah anak-anak Ibu sudah mengerti mengenai perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Nah, setelah Ibu lihat-lihat, untuk kelompok terbaik hari ini yaitu kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Nah, kayaknya Ibu kembalikan lagi nah fokusnya dengan tepuk
Fokus, kita ice breaking dulu. Oke, tepuk fokus. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Oke, nah sudah fokus ya, sudah ayo belajar. Oke, Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu semuanya. Keluarkan HP-nya, kita post test. Tutup bukunya, simpan semuanya, kerjakan masing-masing ya. Oke, silakan scan barcode-nya. Nanti ya. Oh iya, nanti. Nggak apa. Tapi jangan dibuka LKPD-nya. Ibu beri waktu 7 menit. Jolin, simpan. Oh, tutup. Oke, simpan sini ya. Ini juga gabungin aja jadi satu LKPD-nya. Heri, Mita, gabungkan jadi satu LKPD-nya. Jangan ada yang mencontek. Heri udah selesai. Oke, bagus. Kita lihat nanti ya. Kerjakan, jangan lihat Ibu. Udah. Dapat berapa? Mantap. Oh, salah pencet. Berarti lain kali harus hati-hati ya. Wih, berapa itu? 100.000. Udah, dapat berapa Valen? 100. Oke. Udah? Ayo Ayang, jangan. Ya, sudah Ayang? Oke. Udah semuanya? Oke, Ibu lihat sebentar ya hasilnya.
Oke, sudah Ibu lihat. Nah, rata-rata banyak yang 100, tapi masih ada beberapa yang masih 90, 80. Nanti dipahami lagi, dipelajari lagi ya. Oke, karena yang Ibu tanyakan sudah kita pelajari tadi. Oke, nah, oke sekarang untuk pembelajaran hari ini, ayo kita refleksikan. Ayo scan barcode-nya. Tapi nanti kita mulainya sama-sama. Bisa, Mita? Ayeng, udah? Belum? Bantu Valen? Ya? Oke. Nah, ayo silakan diisi bagaimana materi pembelajaran hari ini. Seru, menyenangkan, asik, serono. Siapa nih orang Melayu? Oke, sudah semuanya ya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Apalagi tadi yang masih belum kurang-kurang paham, apa nih kira-kira yang akan dilakukan? Belajar lagi, mempelajarinya lagi. Rebahan sambil baca buku, oh itu kurang bagus, bagus ya nak ya. Jaga kesehatan matanya. Jangan kayak ibu pakai kacamata. Belajar lagi, belajar lagi. Oke, masih 7 orang? 9 orang? Belajar di rumah, oke. Belajar sambil dengar Spotify. Duh, siapa nih? Berarti bisa belajar sambil dengarkan lagu. Nggak apa-apa, berarti tipe gaya belajarnya seperti itu. Oke, 10 orang, 2 orang lagi. Baru 10. Kamu udah kirim? Tapi jawaban kamu belum ada. Mengamati lagi. Oke. Belajar sambil ngemil. Oke, tapi hati-hati ya, bukunya kotor. Apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini? Atau bu saya butuh les, saya butuh dijelaskan lagi sama teman. Ibu tanya caranya. Apa sih? Lihat video, oke. Ada dong. Belajar sambil kaya ini beneran. Siapa itu? Jadi sering pakai. Oke, ibu sepakat. Cari di internet.
Bu, boleh nanti di jam luar kita bahas-bahas lagi, boleh. Boleh, semua boleh. Kakak kelas sekarang sudah belajar, boleh. Maksudnya berdoa ya kepada Tuhan, pada Yang Maha Esa. Oke, bagus. Belum belajar harus berdoa dulu. Jangan ketinggalan. Besti, oke, oh. Nanti ada orang tua yang ibu ya, atau yang masih paham tingkat materi SPK. Aduh, saya itu namanya ibu nih. Ganti nama ya. Katanya selanjutnya, ayo kita dulu. Sebelah orang, satu lagi. Satu lagi mau bergabung. Oke, sebut. Ada 12. Oke. Nah, beri rating untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, rating kita ada di 4 dan 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, waktu kita juga sudah mau habis. Nah, untuk minggu depan kita bahas tentang pemisahan campuran. Seperti tadi ada yang menanyakan gimana cara memisahkan gula sama air. Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Oke, jangan lupa dibaca ya. Tentang apa tadi? Pemisahan campuran. Oke, itu saja. Perhatikan mejanya, jangan ada tinggalkan sampah. Kembali ke kelas dengan bersih, tinggalkan lalur dengan bersih ya. Oke, berarti. Oh iya, RKPD-nya boleh dikumpulkan. Program kelompok saja, kumpulkan. Bagus, sudah banyak. Baik, sekian pembelajaran